Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semangat terus untuk mengikuti pelajaran-pelajaran Ibu. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akan merujuk kembali tentang latihan yang Ibu kemarin kasih ya, yang aljabar fungsi. Lalu setelah itu Ibu akan melanjutkan materi ke yang poin utamanya ya. Kan kemarin Ibu bilang kita akan belajar tentang komposisi fungsi gitu ya. Nah, kemarin kita materi dasarnya dulu, kita merjah kembali, kita latih kembali, kita asah. Nah, nanti setelah itu barulah kita ke materi utamanya. Nah, baik, untuk kali ini kan Ibu tadi bilang mau merujah dulu hasil atau latihan yang kemarin ya, barangkali masih ada yang belum paham. Nah, di sini Ibu menuliskan dua contoh soal ya. Soal yang pertama ada fungsi f-nya adalah 2x tambah 1, gx-nya adalah x kuadrat kurang 1, dan untuk nomor 2 itu adalah fx-nya adalah x kuadrat kurangi 4, gx-nya adalah x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Baik ya, misalkan soal ini tuh kita yang ditanyakannya adalah aljabar fungsinya. Berarti kalian harus mencari penjumlahannya, pengurangannya, perkalian, dan pembagiannya. Begitu. Nah, baik, kita bahas saja langsung ke soal yang pertama. Ya, soal yang pertama. Ya, dikotakin aja ya. Ya, kita kotakin. Soal yang pertama, Ibu jawab di sini. Sekarang yang penjumlahan dulu anak-anak. Oke, yang penjumlahan berarti langsung saja Ibu fx ditambah gx nih. Sama dengan fx-nya adalah 2x tambah 1. Ini ya, ditambah gx-nya adalah x kuadrat dikurangi 1. Nah, ini kan untuk yang bentuk variabelnya kebetulan berbeda jenis ya. Ini pangkat 2, ini pangkat 1, dan yang harus kita selesaikan itu adalah konstantanya. Jadi di sini angka 1 dengan angka 1 lagi. Gitu ya. Nah, kemarin kan di beberapa voice note yang Ibu jawab harus diurutkan ya, di akhirnya tuh mulai dari pangkat yang paling tinggi. Jadi Ibu langsung saja ini. Di sini kan yang paling tinggi pangkat 2. Berarti langsung saja X pangkat 2, ada lagi nggak temennya? Nggak ada. Berarti ke yang pangkat 1, ini pangkat 1, ditambah 2X. 1 dikurangi 1, habis. Jadi udah isinya adalah ini, gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang pengurangan? Nah, pengurangan selalu Ibu ingatkan sama kalian bahwa pengurangan itu kalian harus memakai kurung di fungsi G-nya. Jadi, fx dikurangi gx sama dengan fx-nya adalah 2x tambah 1 dikurangi dalam kurung x kuadrat dikurangi 1. Oke, sama dengan. Nah, kita buka dulu atau kita uraikan dulu ini yang memakai kurung tadi. 2x ditambah 1 min kali x kuadrat. Min x kuadrat. Min kali min 1 plus 1. Nah, kita urutkan ini dari pangkat yang tertinggi dulu. Oh, pangkat tertingginya 2. Ternyata ini nilainya negatif. Maka sama dengan min x kuadrat ditambah. Ini nggak ada lagi tuh pangkat 2, ya udah kita tulis ditambah. Ada lagi pangkat 1, 2x. Kenapa Ibu menuliskan kembali 2x? Karena 2x ini kan ya udah nggak ada temennya, jadi tidak perlu kita sederhanakan lagi. Nah, makanya kalau misalkan yang nggak ada temennya bukan berarti nggak ditulis sama kalian di bawahnya, tapi justru harus ditulis lagi ke bawah ya, bukan berarti hilang. Nah, sekarang 1 positif 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2. Nah, inilah hasilnya untuk yang pengurangan. Sekarang bentuk perkalian. Oke, bentuk perkalian. Fx
dikali GX sama dengan 2X tambah 1 dikali X kuadrat kurang 1 sama dengan, kita lihat ke sini, 2X dikali X kuadrat. Ini ada pangkat 1 nih. Jadi kalau perkalian pangkatnya bertambah ya, konstanta dengan konstanta. 2 kali 1 2. 2 X pangkat ini 1 kali tambah 2 3 gitu. Terus ini ke sini. Ya. 2X dikali min 1 berarti min 2X. Lalu yang ini 1 dikali X kuadrat ditambah X kuadrat, dan 1 kali min 1 adalah min 1. Nah, kita urutkan ini. Ini yang pangkat 3 cuma ada 1, pangkat 1 cuma ada 1, pangkat 2 cuma ada 1. Berarti ini tinggal mengurutkan saja, tidak ada yang harus kita selesaikan. Maksudnya tidak ada yang harus kita kurangkan ataupun tambahkan ya. 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1. Nah, ini dia hasilnya. Gitu. Nah, sekarang yang pembagian Fx dibagi Gx sama dengan Fx-nya adalah 2X tambah 1 dibagi X kuadrat kurang 1. Ini kira-kira bisa kita sederhanakan gak sih? Oke, kalau misalkan yang penyebutnya nih, X kuadrat tambah X kuadrat kurang 1, kalau kita uraikan adalah X tambah 1, X kurang 1. Berarti tidak ada yang bisa kita sederhanakan lagi, ya udah bentuknya adalah ini ya. Itu untuk nomor 1. Nah, sekarang nomor 2 nih, Ibu mencontohkan sampai yang pengurangan aja ya. Selebihnya untuk perkalian dengan pembagian insya Allah kalian bisa ya. Untuk nomor 2 nih, nomor 2 Fx ditambah Gx sama dengan X kuadrat dikurangi 4 ditambah X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Nah, lihat, ini ada yang sejenis, si X kuadrat dengan X kuadrat lagi. 1X kuadrat ditambah 1X kuadrat, jadi 2X kuadrat. Terus, yang pangkat 1, ada temannya lagi nggak? Nggak ada, karena nggak ada kita tulis 5X. Min 4 ditambah 6. Hasilnya adalah positif 2. Nah, ini untuk yang penjumlahan. Sekarang pengurangannya bagaimana? Nih, pengurangannya Ibu di atas ya. Fx dikurangi Gx sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Jangan lupa pengurangan pakai kurung. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan, kita buka dulu kurungnya, X kuadrat dikurangi 4. Ini dikali ini min X kuadrat. Ini dikali min 5X positif 5X. Min kali 6, min 6 sama dengan X kuadrat dikurangi X kuadrat, ini habis jadinya 0, maka sisanya tinggal 5X terus min 4 dikurangi 6 min 10. Nah, inilah jawabannya anak-anak ya. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan video dari Ibu ini bisa menambah pemahaman kalian ya. Baik, kita lanjutkan ya ke materi yang Ibu maksud. Nah, ini dia. Fungsi komposisi. Mana sih? Oh iya, fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi dua jenis ya, fungsi f dan fungsi g sampai bisa menghasilkan fungsi baru gitu ya. Jadi dua fungsi digabungkan dan menghasilkan fungsi yang baru. Dalam fungsi komposisi dikenal juga istilah fungsi tunggal. Apa itu fungsi tunggal? Fungsi tunggal sendiri itu adalah fungsi yang bisa dilambangkan dengan menggunakan huruf f. Ini kan kalau penulisannya seperti ya, f
FOG. Nah, atau bacanya tuh seperti ini, F bundaran G. Jadi kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, FOG bacanya F bundaran G, ya. Nah, fungsi F bundaran G ini merupakan suatu fungsi G yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan fungsi F. Sementara untuk fungsi G bundaran F dibaca fungsi G bundaran F, sehingga G bundaran F itu merupakan suatu fungsi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Untuk memudah pemahaman dari uraian di atas, simak ulasan selengkap berikut ini ya, selengkapnya. Nah, lihat. Nah, seperti yang telah disebutkan di atas, fungsi komposisi itu merupakan suatu penggabungan dari dari dua fungsi. Ya, bisa fungsi apa saja ya. Ini yang kebetulan yang dipakai adalah fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan suatu fungsi baru. Adapun rumus untuk fungsi komposisi adalah ini. Nah, ini yang akan sering kalian ketemui. Ya, lihat. F bundaran G sama dengan F GX. G bundaran F sama dengan GFX. Ya, jadi bisa kita lihat nanti tuh pengerjaannya untuk yang ini F bundaran G. Maka fungsi G dulu kalian kerjakan, baru fungsi F gitu ya. Yang dimaksud dengan si F GX ini berarti yang di dalam dulu yang dikerjakan. Berarti kalau di sini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah si fungsi G-nya. Nah, kalau G bundaran F sama dengan GFX. Artinya ini tuh yang harus kalian kerjakan yang di dalam dulu. Nah, yang di dalam ini apa? Fungsi F. Barulah kalian mengerjakan yang fungsi G setelahnya. Nah, ya. Seperti yang terdapat pada uraian di atas, operasi untuk fungsi komposisi tersebut biasa dinotasikan dengan menggunakan huruf atau simbol O, di mana simbol tersebut bisa kita baca sebagai komposisi maupun bundaran. Nah, biasanya sih seseringnya bundaran gitu ya. F bundaran G bundaran F ya. Nah, jarang digunakan G komposisi F, jarang, biasanya pakai bundaran. Nah, fungsi baru inilah yang bisa terbentuk dari fx dan gx, yaitu tuh kan yang tadi Ibu jelaskan, f bundaran g artinya si g dimasukkan ke f ya, kan g dulu yang dikerjakan lalu dimasukkan ke f. Terus nomor 2, g bundaran f artinya f dimasukkan ke g. Mungkin kalian Ibu pahami ya, mungkin kalian masih kurang, ini apa sih, masih nggak ngerti gitu. Mungkin ke contoh soal ya, mudah-mudahan paham. Nah, kita lanjutkan dulu. Fungsi tunggal merupakan suatu fungsi yang dapat dinotasikan dengan menggunakan huruf F bundaran G atau dibaca F bundaran G. Lalu fungsi F bundaran G sama dengan FGX. Fungsi G dikomposisikan sebagai fungsi F. Sementara itu, G bundaran F merupakan fungsi F yang diselesaikan terlebih dahulu dari fungsi G. Agar dapat memahami fungsi ini, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, lihat di sini ada 3 himpunan ya. Himpunan A, himpunan B, himpunan C. Gitu. Terus di sini hubungan antara himpunan A dengan himpunan B adalah, atau maksudnya itu dihubungkan oleh fungsi F. Nah, kalau dari himpunan B ke himpunan C dihubungkan dengan fungsi G. Nah, misalkan gini, di himpunan A anggotanya adalah X. Ketika dikerjakan, maksudnya ketika apa ya? Ketika, gimana ya perumpamaannya? Ketika si X dikerjakan operasinya oleh fungsi F, maka anggota si B itu jadi Y sama dengan Fx. Nah, lalu dioperasikan lagi oleh fungsi G gitu, oleh fungsi G. Nah, si himpunan C itu anggotanya Z gitu ya. Jadi Z itu sama dengan GY sama dengan GFX.
Maka fungsi yang barunya di sini Hx sama dengan G bundaran F. Dan G bundaran F sama dengan GFX. Gimana? Paham gak nih kira-kira? Masih belum paham? Oke, mungkin kita ke soal kayaknya ya. Atau gini deh perumpamaannya. Nih, tolong dengarkan ya perumpamaannya. Kalian tahu pabrik mie atau pernah dengar? Ya, mie itu bahan dasarnya atau bahan bakunya apa? Terigu kan? Nah, misalkan di suatu pabrik tersebut untuk mengolah suatu mie dibutuhkan dua mesin. Nah, misalkan mesinnya itu mesin yang pertama gini ya. Ini ada ibu punya bahan baku terigu di sini. Sebentar. Ibu punya bahan baku terigu di sini. Nah, untuk membuat mie, si terigu ini harus melewati dua mesin, ya. Misalkan ini mesin pertama. Mesin pertama, ini mesin kedua. Nah, kan gini. Jadi kan alurnya seperti ini. Bahan baku terigu masuk ke mesin pertama. Nah, menghasilkan apa? Bahan setengah jadi. Misalkan menghasilkan suatu adonan nih. Adonan. Nah, setelah berbentuk adonan, masuk ke mesin kedua. Nah, setelah si adonan masuk ke mesin kedua, barulah jadi sebuah mie. Nah, kalau kita aplikasikan ke dalam fungsi komposisi, si mesin satu dengan si mesin keduanya ini adalah fungsi F. Ini fungsi G si mesin keduanya. Nah, lalu si terigunya kita asumsikan sebagai X atau variabel. Nah, ketika si X kita masukkan ke fungsi G atau kita olah dengan si fungsi F, maaf ya tadi bukan G, fungsi F, maka hasilnya adalah jadi Fx. Nah, hasil dari Fx ini kita olah lagi dengan fungsi G. Maka hasilnya adalah menjadi Fgx. Nah, gini, inilah fungsi komposisi. Gimana dengan penjelasan ini kira-kira paham gak? Jadi dua kali proses gitu. Jadi penggabungan dari dua fungsi menghasilkan fungsi yang baru gitu. Ya mudah-mudahan paham sih ya. Baik, kita lanjutkan aja ya mungkin ke contoh soal langsung. Sorry. Oke, ke contoh soal. Nah, di sini sifat-sifat fungsi. Jadi untuk fungsi komposisi itu tidak berlaku sifat komutatif, tapi berlaku sifat asosiatif. Nah, ini contoh soalnya. Untuk memahami uraian di atas, berikut akan Ibu contohkan soal untuk fungsi komposisi yang sederhana. Perhatikan baik-baik ya. Soal yang pertama, diberikan dua buah fungsi, di mana pada masing-masing fx dan gx berturut-turut, yakni fx-nya ini 3x ditambah 2 dan gx-nya adalah 2 dikurangi x. Maka tentukan f bundaran g dan g bundaran f. Oke. Nah ya, Ibu nggak lihat ke sini dulu, ke bawah dulu, ke jawabannya. Ibu langsung mengerjakan gitu ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada fungsi katanya fx sama dengan 3x tambah 2 dan gx-nya 2 dikurangi x. Ditanyakan f bundaran g ya. Ini soal 1A. Ditanyakan f bundaran g. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, rumus umumnya f bundaran g artinya atau sama dengan f dalam kurung g x. Gini kan tadi bentuk umumnya f gx. Artinya apa? Fungsi g dikerjakan dahulu. G dimasukkan ke f. Ya. Atau fungsi g dikerjakan dahulu baru fungsi f. Gimana caranya? Tadi Ibu bilang kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti si gx-nya dulu kita lihat. Ini si f-nya belum kita tulis. Kita tulis f dalam kurung. Gx-nya apa di soal? Lihat ini.
kecoret. GX-nya adalah 2 dikurangi X. Sama dengan, nah kalau sudah bentuk seperti ini, yang di dalam kurung masuk ke fungsi F. Setiap variabel X di fungsi F diganti dengan X yang sudah kita buat ini. Sama dengan, lihat F-nya apa? F-nya adalah 3X tambah 2. Ya, F-nya adalah 3X tambah 2. X-nya ganti dengan ini. Dalam kurung 2 dikurangi X. Ditambah 2. Nah, kan gini ya. Lihat. Fx. Fx-nya ini kan ya. Tuh, 3X tambah 2. Nah, X yang di sini kalian ganti dengan si fungsi G. Ya, X yang di sini ganti dengan fungsi G ini. Makanya bentuknya jadi seperti ini. Ya, 3 dalam kurung 2 dikurangi X ditambah 2. 3X ditambah 2. X-nya sudah kita ganti ini anak-anak. Kita lanjutkan. 3 kali 2, 6. 3 kali min X, min 3X ditambah 2. Maka jawaban akhirnya adalah min 3X, 6 ditambah 2, 8. Nah, ini jawabannya. Gitu. Gimana? Masih pusing nggak? Oke, kita lanjutkan. Oke, sama ya jawabannya tuh. Min 3X tambah 8. Sekarang kita ke soal yang B nih. Soal yang B adalah G bundaran F X. Berarti G dalam kurung F X. Artinya apa? Artinya kalian kerjakan dulu atau tulis dulu fungsi F-nya. Karena G-nya belum kita operasikan, G dalam kurung Fx-nya mana tadi? Fx-nya adalah 3X tambah 2. Sama dengan, Ibu ulangi lagi. Kalau sudah seperti ini, itu artinya setiap variabel X di fungsi G ganti dengan ini. Kita lihat fungsi G apa? 2 dikurangi X ya. 2 dikurangi, nah kan variabel X-nya kita ganti dengan ini. Dikurangi dalam kurung 3X tambah 2. Ya, mepet. Sama dengan, kita buka deh kurungnya seperti biasa kalau pengurangan. 2 min dikurangi 3X, min 3X, min ditambah 2 sama dengan min 2. Kita lihat, ini habis nih, 2 dikurangi 2, habis 0. Maka jawaban akhirnya adalah min 3X. Gitu, anak-anak. Gimana, paham nggak? Tuh, sama ya jawabannya. Mungkin sampai sini dulu. Silahkan kalian pahami ya secara pelan-pelan. Insya Allah mungkin kalau Allah mengizinkan kita Google Meet langsung ya untuk mempraktekkan contoh soal-soal ini ya. Silakan kalian catat video penjelasan dari Ibu barusan ini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.